Cilok. Cilok. Aci digoreng. Cireng. Aci Cireng. dan telur. Telur. Aci digulung. Cilung. Cilung. Aci mini tapi gaul apa namanya? Cimin. Cimin apa? Ciminul. Cimin gaul. Cimin gaul. Bagus sekali. Masya Allah itu. Luar biasa. Ini memang ahli kuliner semua ya. Kalau binatang pajang di bawah tanah, Cacing. di atas dinding, Cicak. sayuran yang banyak bahasa Cinanya. Capcay. Capcay. Nah, Capcay. sekarang minggu depan kita akan kurban nih. Ada sapi atau kambing supaya nggak lepas mesti dicangcang. Alhamdulillah. Anak-anak ribut supaya diam. Cicing. Cekap. Bahasa temannya saus. Kecap. Alhamdulillah. Yang pertama mesti dijaga, yang kedua tidak Jaga. Yang dijaga ada berapa? 10. 10. Singkatannya BTS tuh. BTS Oke. Nah, yang tidak dijaga ada berapa yang tidak dijaga? 18. Ikan jaya. Naik Suzuki. BMW. Alhamdulillah. Ilmu yang ketiga, cara penulisan huruf hijaiyah. Ada berapa kaidahnya? 3. 3. 1. Dari kanan ke kiri. Yang kedua. Kiri. Di atas dan di bawah garis. Ya, yang ketiga. Terputus-putus. Terputus-putus. Alhamdulillah. Ibu Bapak anak ini ya untuk PR yang sudah sebentar nih. Mana yang sudah nih? Alhamdulillah. Anak sudah bacakan dulu ya. Ini nanti penilaiannya setelah selesai. Yang sudah mengumpulkan. Pak Andi sudah, alhamdulillah, masya Allah. Kemudian Bu Ani sudah, Pak Chandra sudah, Kang Dwi sudah, Bu Emma sudah, Kang Faya sudah, Teh Galuh sudah. Teh Galuh sudah belum ditanya ya? Ada Teh Galuh nggak? Teh Galuh. Nah, tadi belum ditanya. Teh Galuh, Samil Arabik. Tulis, kampil, gawe bunga, lantis, tomatis. Alhamdulillah bahasa Jawa sudah ya. Teh Gina juga sudah, Bu Halimah sudah. Oh, Hanif belum nih, padahal beliau juara tadi ya, masya Allah. Kemudian Bu In sudah, alhamdulillah diinjuritnya Bu In ya, alhamdulillah. Kemudian Pak Irwanto belum ya. Pak Koko kemana belum hadir? Oh, belum ada ya, sudah. Bu Lena sudah, alhamdulillah. Bu Meli sudah, beliau sakit tapi melaksanakan. Pak Isnaini sudah, Saat juga sudah, masya Allah. Teniken sudah. Bunda Nini, Bunda Nini belum ya, beliau ada izin tadi. Bu Ida sudah, kemudian Bu Ratna sudah. Bu Ratna sudah masuk belum? Bu Ratna sudah masuk kembali belum ya, Bu In ya? Belum. Belum ada ya Bu Ratna, Bu In ya? Belum ya? Belum, iya belum. Kemudian Kang Rijal Hanif belum, Kang Ukasa belum. Nah, Wafa sudah, Bu Jakia sudah, alhamdulillah. Jadi Hanif sudah diwakili sama Bu Jakia dan Wafa, masya Allah, alhamdulillah. Ibu Bapak, kita lanjutkan dulu ya materi kita. Kemarin sudah sampai huruf apa ya? Kof. Sampai huruf Kof ya. Sebentar, Ustaz Kurnia, ada nggak Ustaz Kurnia? Nah, sampai sini ya. Di itunya ada nggak? Nah, Sedang loading, Ustaz. Oh, loading. Sudah ada. Ini gambar yang kemarin. Ya, Ustaz. Oh, beliau sudah ada. Ustaz Kurnia tadi lupa belum ditanya. Ustaz Kurnia, Samil Arabik? Aduh, lupa lagi, Ustaz. Wiki. Bahasa apa? Sampai lupa. Aduh, lupa lagi, Ustaz. Aduh. Harus buka kamus dulu. Oh iya. Dibuka kamus dulu. Ini raja kuisnya sampai lupa sekali nih. Aduh. Saking semangatnya buat kuis ya, Ustaz. Oh iya, itu nggak apa-apa. Dikira nggak akan ditanya, padahal ditanya juga. Nah, Ibu Bapak, alif. Di atas, di bawah, alif. Di atas. Batasa. Di atas. Jim Hako. Di bawah. Nah, Sahidal. Za. Di atas. Rojai. Bawah. Bin Shin. Sin Shin. Bawah. Sod dan Do. Bawah. Dan Zo. Atas. Ain dan Ghain. Bawah. Fa. Atas. Kof. Bawah. Nah, sahih. Nah, kita sekarang masuk ke huruf setelahnya ya. Sudah setelah huruf Kof, Kaf.
Kita di sini. Ustaz, kalau yang terputus-putusnya maksudnya apa? Jadi Kemarin maksudnya kan yang terputus-putus itu maksudnya Bu Ema ya, ini dengan Bu Ema ya. ya Jadi Bu Ema. Bu Ema Bu Ema. kemarin Bu. ini soalnya sepotong. Oh iya. Jadi terputusnya ini maksudnya gini nih. Supaya ketika kita nulis itu tahu dari mana awalnya gitu. Urutannya gitu ya. Iya, coba misalkan kita nulis huruf ba, ini harus ini atur dulu posisinya ya. Huruf ba, nah ini ada nih. Nah dari sini dulu, nah gitu, Bu Ema. Oh iya. Nah jadi jangan langsung dikebawahkan supaya kita tahu. Nah ini kan, nah gitu. Iya, Di iya. sini kalau kita lihat di situ ada apa nih? Putusan ya. Iya. Nah jadi kalau sudah ahli mah nggak apa-apa langsung juga. Tapi karena kita masih dalam tahap ini, karena kalau belajar, jadi sesuatu itu harus dirasakan 1, 2 gerakannya supaya jelas dulu. Itu maksudnya yang terputus-putus ya. Iya, jelas. Ya, nah, syukran Bu Ema. Kita lanjutkan ya. Kita sekarang masuk ke huruf kaf. Ya, gimana Pak Andi? Nah, alhamdulillah. Pak Andi ada suara? Ada. Masya Tadi Allah. lagi makan kedondong, Tat. Alhamdulillah. Ada ya beliau. Makan Makan kedong-dong, keselak ya sampai nggak ada suara. Subhanallah. Masya Allah. Tapi penulisannya, waktu kita nulis itu, apa langsung Iya. disambung atau ada jarak seperti itu, Tat? Iya gimana Pak Hidayat? Kan itu tadi terputus-putus ya, Tat? Iya benar. Nah, menyambung yang terputus-putus waktu kita menulisnya, apakah kita harus tetap terputus-putus seperti itu atau disambung satu langsung sambung 2 gitu? Oh, terputus aja. Atau Oh, disambung terputus juga aja. nggak apa-apa boleh. Oke, Boleh. baik, Tat. Jadi boleh diputuskan supaya kelihatan aja itunya apa putusannya, atau boleh juga disambung. Kalau kita, Ana mah lebih cenderung kalau kita dalam tahap pemula, udah aja diputuskan supaya tahu gerakannya gitu ya, terlihat putusannya. Tapi gerakannya kan walaupun disambung gerakannya juga terputus-putus, Tat. Maksudnya? Nah, gitu. Iya, betul. Iya, betul. Kelihatan gerakannya juga pasti terputus-putus, bisa. Iya. Jadi Baik, Tat. satu. Ini ada, nah seperti ini kan huruf qaf ada berapa gerakan? 2 kan? 1, Iya. 2. Ya. Kita langsung ke huruf kaf ya. Sudah semuanya insya Allah ya. Kita lanjutkan saja. Huruf pa, qaf, kaf. Nah sekarang huruf kaf. Coba semuanya perhatikan dulu ke layar. Sudah ya ke layar. Nah kalau huruf kaf. Nah ini kenapa nggak jadi ini agak miring? Huruf kaf dari atas dulu. Nah udah ya gitu. 1. Jelas nggak ini Ibu Bapak? Jelas. Jelas ya. Kemudian dari sini baru ditarik garis ke bawah. Nah, gitu. Ini huruf apa? Kaf. Nah, kemudian kita beri hamzah di tengahnya. Ada berapa gerakan huruf kaf? 3 set. 3. 1. Ini 2 dan 3. Nah, jadi huruf kaf itu ada 3 gerakan ya. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Ya. Silakan dipraktikkan huruf kaf. Di atas, di bawah? Di atas. Di atas dari sahih. Nah, mangga dipraktikkan huruf kaf. Setelah huruf kaf nih, kita lanjutkan ya. Huruf selanjutnya. Setelah huruf kaf, huruf apa selanjutnya? Lam. Ya, kof. Huruf lam. Kita masuk ke huruf setelah huruf kaf, yaitu huruf lam. Huruf lam itu kita ambil seperti huruf alif. Jadi kita masukkan dari atas lurus. Nah, tapi sudah ke bawah itu garisnya ya. Sudah melewati garis yang di bawah. Garisnya sudah di bawah. Nah, kemudian tarik garis ke S. Afan, kurang ini. Tarik dari sini garis. Nah, gitu. Huruf lam.
Kita ulang lagi ya. Ini terlalu kecil. Lam di atas di bawah? Bawah. Bawah. Ada berapa gerakan? 2. 2 tuh. 1. Ini kesininya 2 tuh. Jadi huruf lam ada 2 gerakan. Boleh langsung dipraktekkan ya. Fa kaf lam. Huruf lam ada 2 gerakan dan itu di bawah garis. Nah, ini. Lanjut setelah huruf lam huruf apa? Mim. Nah, mumtaz. Sekarang kita masuk ke huruf mim. Nah, coba sekarang lihat huruf mim di sini semuanya. Nah, kita awalnya di sini dulu nih. Nah, gitu ya. Dari kiri dulu, terus ditarik lengkung ke bawah, miring. Sudah? Sudah kebayang ya? Kemudian dari sini, tarik garis ke bawah. Nah, jadi ada berapa gerakan nih huruf mim? 2 gerakan. Di atas, di bawah? Bawah. Sahih, di bawah garis. Kita hitung. 1, kemudian baru ke sini. 2, tuh. Jadi huruf mim ada 2 gerakan dan di bawah garis. Setelah huruf mim, huruf apa, Ibu Bapak? Nun. Nah, huruf nun ya. Afwan, sebentar. Huruf nun. Kita masuk ke huruf nun. Ya. Huruf nun. Nah, huruf nun itu beda dengan huruf batasa. Dia huruf nun itu ini awalnya di sini dulu nih. Kanan 1, kelihatan nggak? Ya, udah kelihatan ya. Nah, baru dari sini tarik, putuskan, garis ke bawah dan bulat. Nah, itu huruf nun. Kemudian kita beri titik. Titiknya di atas, di bawah? Di atas. Di atas. Nah, saya huruf nun. Ada berapa gerakan huruf nun? 3. 2 ya. 3 itu dengan titik. 1, 2. Tuh. Jadi huruf nun ada 2 gerakan. Huruf nun ada 2 gerakan. 1, 2. Setelah huruf nun, huruf apa? Wow. Huruf? Wow. Huruf apa, Ibu Bapak? Wow. Wow ya. Terdengar suara anak? Masih terdengar? Terdengar, Ustaz. Oh iya, alhamdulillah ada ya. Takut tengah hilang. Nah, setelah huruf nun, huruf apa nih? Huruf wawunya. Karena kalau memang sudah praktek tulisnya pada anteng kan? Anteng menulis nih. Huruf wawu, semuanya perhatikan ke sini, ke layar dulu. Huruf wawu itu kepala dulu. Nah, gitu ya. Huruf wawu, kepala. Kita ulang ya. Ulang ya, siap ya? Ya. Huruf wawu. Nah, gitu. Seperti kof. Kemudian kasih badan dan miring. Nah, ini huruf wawu. Huruf wawu di atas, di bawah? Bawah. Iya, ada berapa gerakan? 2. 2, 1, 2. Iya, jadi huruf wawu itu ada 2 gerakan. 1, 2. Nah, sudah ada berapa huruf tuh? 26 ya? Iya. 24. 24. Oh, 24? Ntar dulu. 26 ya. 26. Iya, 26 ya. 26. 2 lagi hak sama 24 tambah 2. Iya, alhamdulillah. Enggak ada yang salah, semuanya dianggap benar. Alhamdulillah. Nah, sekarang huruf H ya, H besar nih. H besar ini biasanya yang paling ini banyak yang ngarang gitu, H besar itu ya. Betul. Pokoknya mah gini kan, Bulat ditarik. bulat, tarik aja itu mah Q kan. Iya, Ada yang gimana, wah gitu ya. Iya. Ini banyak yang ngarang gambar bebas gitu ya. Padahal kalau kita lihat nih, Ibu Bapak coba lihat ya, untuk penulisan huruf H
H itu di awalnya seperti huruf dal. Seperti awalan huruf apa nih? Dal. Dal. 1 gitu ya udah. 2. Baru nih tarik ke sini garis. Nah, 3. Jadi harus penuh. Kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi ya. Ya. Coba kita ulang nih. 1, 2. Tarik ke sini penuh. 3. Nah, huruf H. Jadi ada berapa gerakan huruf H? Ada 3 gerakan. 1 ke sini dulu. 2 dari sini. Nah, baru di sini. Tuh. 3 gerakan. Ya, jadi ini yang gerakan yang pertama. Yang kedua, ini yang ketiga. Alhamdulillah, huruf H. Di atas, di bawah huruf H? Di atas. Atas. Di atas. Ini Ibu Bapak jelas nggak gambarnya? Keterimanya? Atau agak bodoh? Jelas, Tad. Jelas, alhamdulillah. Syukran Pak Hidayat. Beliau Pak makan salak ya ternyata. Alhamdulillah. Satu lagi, terakhir huruf apa? Terakhir satu lagi. Ya. Nah, yang satu lagi adalah huruf ya. 6 alif belum. Oh ya, dalam alifan nanti. Itu mah topping. Jadi kita lebih ke original dulu. Alam alifan sebetulnya huruf lam sama alif, tapi nanti ya di depan. Ya, kita masuk ke huruf ya. Yang terakhir, alhamdulillah selesai nih. Huruf ya, ini awalnya kepala dulu. Nah, gitu ya, seperti tanda tanya. Nah, baru kita sambung garis ke bawah. Nah, ke atas kan. Titiknya 2 di bawah. Titiknya 2 di bawah. 1, 2. Nah, ini huruf ya. Di atas di bawah. Garis ya, di bawah. Iya, di bawah garis. Jadi huruf ya itu mesti ada di bawah garis, tidak boleh ada di atas garis. Berapa gerakan nih? 1, 2. 2. Jadi ada 2 gerakan. Huruf ya ada 2 gerakan. 1, 2. Nah, Ibu Bapak alhamdulillah selesai ya. Nah, foto nih. Kita save dulu supaya nggak hilang. Ya, selesai. Boleh diulang yang mim. Yang mana? Yang mim. Yang mim. Iya, Ustaz. Kita ulang ya, yang mim ya. Iya. Nggak apa-apa di atas nih, di sebelah sini ya. Nah, ada di atas nih warna ini, warna hijau. Ada nggak? Ada. Atau jangan hijau atau ya, hitam saja warna ini. Yang mim, warna huruf mim. Cara tulisan huruf mim. Ada di sini di atas? Ada, Tad. Nah, syukran Pak Hidayah. Nah, mim dari sini dulu nih ngambilnya. Nah, gitu. Itu ya. Nah, ada nggak? Nah, sudah dapat? Dapat. Nah, dari sini tarik garis ke depan, ke atas, lengkungkan. Tuh, gitu. Mim. Jadi ada 2 gerakan nih huruf mim itu. Ustaz, kalau yang huruf shin sama sod, itu kan Gimana? ada 4 ya, bisa diulang Ustaz ininya 4-nya itu 4 gerakan ya. Oh, yang boleh. kemarin. Yang Bu, ini dengan Bu Emma ya? Bu Emma ya. Ini huruf mim sudah, huruf mim? Ya udah. Ya. Kita ke huruf short ya. Bu Emma penasaran gimana sih cara menulis huruf short? Nah, huruf short itu Bu Emma dari sini dulu. 1, nah gitu. Ya. Ada? Udah? Dapat? Sudah. Nah, dari sini kan terputus tuh, turunkan ke bawah. Naik ke atas tuh. 2 gitu ya. Kemudian 3-nya untuk gigi. 3 di sini. Oh, gigi dulu ya. Sedikit langsung ekor. Ya. Nah, gitu. Ya. Jadi dimulai dari sini. Betul. 1, 2, 3 dan 3. Lengkung ya. 4. Ya.
Ya. Yang Tidak, shin Pak? juga sama ya? Iya, Sama gitu, sin juga. sama iya, iya. Ya, udah jelas Ustaz. Ya, syukran memang. Ada yang mau ditanyakan lagi, Ibu Bapak, silakan. Sudah jelaskah? Nah, kalau sudah jelas, nah sekarang kita coba hitung. Ada berapa huruf yang ada di atas? Silakan dihitung. Yang di atas ada berapa? 9, 6, 7, Yang di atas ada berapa? Yang di bawah ada berapa? 9, 10, 11. 10. 10. Ya. Yang di atas ada berapa? Sebentar. Yang di atas ada 11. Satu jawaban. 11. Terus ada berapa lagi? 11 ya, 11. 11. Ada lagi jawaban yang lain tidak? Jawaban yang lain adakah? 3, 4, 5, Oh, Itu ya. sama Mas Azam. Ini cookies. 13 huruf di atas. Dari 1, 2, dari 30 huruf, 13 huruf di atas garis. Apa? Gimana? Kang Fayaz? Dari 30 huruf, saya ngitung 13 huruf di atas garis. 28 aja tuh. 13. Dari 28 aja. Dari 28 yang ini yang original. 11. Ya, berapa? 11. 11. Ada lagi yang lain? 11. 11. Sama jawabannya semuanya? 12. Nah, Bu Ema masih menghitung. Kelihatan di sini. Dia sedang berusaha. Iya, betul. Berapa? Sudah? Udah. Udah? Cukup? 11? Ada jawaban yang lain tidak? Pak Hidayat, 11? Iya, betul 11. 11 sama 17 ya? Baru 9. Oh, baru 9. Pak Chandra, 11? Kok nggak dibuka gerbang, pengen masuk motor? Iya. Kita hitung sama-sama kalau begitu ya. Coba ya, kita hitung. Yang di atas saja. Coba kita hitung yang ada di atas. Coba nih. 1 alif ya. Alif. 2, 3, 4 kan? Ini 4 ya. 4, 5, 6, dal dan zal 6. Terus 7, 8, to 6 to, 9, fa, 10 kaf, 11 ha. Iya, jadi huruf yang ditulis di atas ada berapa? 11. Nah, 11. Tulis di sini ya. Berarti yang di bawah ada berapa yang di bawah? 17. 17. Hah? 17. 17. Jangan dihitung lagi, sudah pasti itu mah ya. Sisanya. Udah. Ya udah, kita ulang ya. Ada berapa kaidah mansub jaiyah? 3. 3. 3, 1 dari kanan. Ke kiri. Yang kedua, perhatikan huruf yang masih tulis di atas dan di Bawah garis. yang di atas ada berapa huruf? 11. Di bawah 17. yang ketiga Terputus-putus. Alhamdulillah. Khalas. Sudah ya. Namun nanti anak akan nilai itu dari segi betulnya, bukan dari segi bentuknya dulu, tapi dari segi kaidahnya, dari kanan ke kiri, di atas di bawahnya dan terputus-putus. Kalau sudah ini mau dipoto nih. Ini sudah dipoto belum? Soalnya mau dihapus. Khalas tuh. Kelasnya. Iya, ini nggak apa-apa dihapus nih. Ya. Iya. Nggak apa-apa, Ustaz. Ini kan sudah ditulis nih, Ridho, rela ibu-ibu. Rela. Nah, rela ya, alhamdulillah. Rela dan Ridho ya. Ikhlas ya. Nah, udah kan? Nah, nggak ada lagi. Alhamdulillah. Ridho dan ikhlas. Ini sebenarnya apa nih? Oh, beliau mengirimkan ini, Ibu Bapak ya. Hasil daripada kuis tadi. Sudah langsung hasilnya ada ya Ustaz Kurnia ya? Ustaz Kurnia? Oh, itu. Ya, kita lanjut ya. Kita masuk ke materi yang ke berapa? Halo? Materi ilmu yang keempat ya.
Jadi huruf hijaiyah Ya, itu yang pertama nama dan persamaan. Persamaan. Selesai. Yang kedua cara. Cara pengucapan. Yang ketiga. Cara penulisan. Yang keempat. Tanda baca Tanda atau baca atau harokat. harokat. Tanda baca. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang keempat ya. Tanda baca atau harokat. Alhamdulillah, ini masih ada ininya nih. 25 ya. Ini alhamdulillah. Masih ada bismillahnya enggak? Atau terhalang? Terhalang. Halang, ada hitam. Nah, ada. Itu mah ininya, yang anak itu. Whiteboard. Ada nggak sekarang hitamnya? Ada. Bismillahnya ada. Nggak ada hilang. Nggak ada hilang. Ini yang merah yang siapa ya? Oh, di sini nggak ada yang merah. Ada yang merah ini di sini. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke Tanda baca. tanda baca. Ilmu yang keberapa nih? 4. Ilmu yang keempat dari huruf hijaiyah. Ilmu yang keempat dari huruf hijaiyah. Tentang apa? Tanda baca atau Tanda harokat. baca. Nah, tanda baca atau bahasa Arabnya adalah harokat. Tanda baca atau harokat. Nah, sebelum kita masuk ke tanda baca dan ini ya, yang akan menjadi ini nih, yang menjadi keunggulan dari bahasa Arab adanya tanda baca atau harokat. Ada berapa sih fungsi tanda baca itu, coba ya? Kita masuk ke ini dulu. Nah ini supaya cepat ya. Tunggu dulu sampai ketemu. Ini aduh, itu kesel banget aku. Ya. Itu yang merah apa ya ini? Yuk, yang merah di layar. Lihat. Tapi blur aja. Jelas nggak ininya? Jelas nggak? Ini sudah. Nah, udah jelas sekarang. Jelas? Nah, jelas ya. Alhamdulillah. Ada hitam. Hitam ya. Ada yang hitam? Udah ada yang baru. Ya. Ini ada 3 fungsi tanda baca dalam bahasa Arab. Nah ini. Fungsi tanda baca atau harokat dalam bahasa Arab. Ininya ada 3 Bu, Bapak. Jadi tanda baca atau fungsinya di dalam bahasa Arab ada berapa? Ada 3. 1 untuk membaca kata dan kalimat bahasa Arab. Apa yang pertama? Untuk Membaca kata dan kalimat bahasa Arab. Nah, sahih, syukran. Untuk membaca kata dan kalimat dalam bahasa Arab. Ya, karena memang itulah fungsi tanda baca. Kalau tanda dengar untuk apa? Kalau tanda dengar? Mendengar. Kalau tanda dengar untuk mendengar. Kalau tanda baca untuk membaca. Iya, alhamdulillah, betul kan? Sederhana sekali. Tidak Nih, ada coba. tanda dengar. Iya, nggak ada tanda dengar ya, Bu Emma ya. Alhamdulillah. Ini misalkan karena dalam bahasa Arab ya, kalau tidak ada tanda baca, bahasa Arab itu nggak bisa dibaca. Gundul. Nah, contoh misalkan gini nih, Anda tulis ya. Nih. Ada nggak di samping kanan atas? Ada. Ini bisa dibaca nggak? Enggak. Nggak bisa ya, karena nggak ada tanda, ada ba, ada ya, ada ta. Tapi kalau kita kasih tanda baca atau harokat, baru bisa dibaca. Dibacanya apa nih sekarang nih? Baitun. Baru bisa dibaca kalau ada tanda baca. Jadi fungsi yang pertama dari tanda baca apa? Untuk bisa membaca kata dan kalimat bahasa Arab. Kalau dalam bahasa selain bahasa Arab, nggak ada tanda baca pun bisa dibaca. Bisa dibaca. Tapi kalau di bahasa Arab mah nggak bisa dibaca. Nah, sebentar ya. Kita ini kan dulu supaya enaknya. Ya. Nah, hanya anak aja nih sekarang.
Ya, jadi tanda baca itu fungsinya adalah untuk bisa membaca kata dan kalimat dalam bahasa Arab. Nah, kemudian yang kedua, fungsi dari tanda baca adalah, ini yang paling penting ya, yang kedua itu untuk menentukan makna. Jadi, beda harokat ini dalam bahasa Arab bisa beda makna. Beda harokat bisa membedakan makna. Beda harokat, maka nanti akan beda makna. Contoh misalkan, kaburo besar, tapi kalau kabaro lebih tua. Kabiro menjadi tua tuh, dari huruf ba saja. Ba dan ro, burun gandum, barun daratan, tapi kalau birun kebaikan. Jadi fungsi yang kedua dari tanda baca adalah untuk menentukan makna, karena beda harokat, beda tanda baca bisa beda makna. Kemudian yang satu lagi ya, yang ketiga adalah untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Kenapa? Karena tanda baca itulah yang kemudian menjaga kemurnian Quran. Misalkan di sini nih contohnya, contoh ya, innama yakshallaha. Nah ini bacanya innama yakshallaha. Dibacanya Allahnya dengan fathah. Innama yakshallaha min ibadihil ulama'u. Nah ini. Ya ini yang benar yang mana nih? Coba bisa dibantu Ibu Pak, silakan. Yang kanan, Pak. Yang mana? Yang benar yang kanan. Ini siapa nih? Ulama'u. Ini namanya Sallahu ulama'a. Yang mana yang benar? Ini nih, anak tulis kanan. ya. Sebentar nih, kita tulis dulu. Tulis. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Yang mana yang 1 yang 2? Satu. Nomor 1 yang benar. Yang 1 yang 2 nih. Gak apa-apa, yang benar percaya diri. Nah, yang benar itu yang nomor 1, yang ini. Karena awalnya sebagai objek, kalau dibaca A ya objek, kalau dibaca U ujungnya sebagai subjek. Jadi yang pertama itu berarti artinya ulama takut kepada Allah. Tapi kalau yang kedua, Allah takut kepada ulama. Masa Allah takut kepada hamba? Inilah fungsi tanda baca dalam bahasa Arab. Ada berapa fungsinya? Ininya 3. Nah, alhamdulillah betul. 3. 1 untuk bisa membaca kata. Yang kedua, untuk menentukan makna tertentu. Yang ketiga, Untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Nah, berarti penting tidak ada tandanya tanda baca? Penting banget. Nah, pentingnya yang A penting, B sangat penting, C amat sangat penting, atau D amat sangat penting sekali, atau yang E? Berapa kata? 23. Amat sangat penting sekali. Silakan difoto dulu. Sudah belum? Peluru. Oh, belum ya. Sama anak aja berarti ya. Anak share aja ke grup ya. Ustaz Kurnia bisa di screenshot. Anak saya di grup ya. Ini mana ya ini? Yang mana Ustaz? Yang di-share? Yang itu yang barusan. Oh, yang ini Ustaz? Iya. Boleh di print screen insyaallah Ustaz. Ya di print screen kan ya. Nanti di grup. Alhamdulillah. Kelas sebetulnya. Kelas Ustaz. Ya. Anak stop dulu ya. Nah, sahih. Alhamdulillah. Nah, kita masuk ke sekarang macam-macamnya. Tadi mah fungsi. Jadi, selama ini kalau kita belajar tentang tanda baca, jarang mengenal fungsinya ya. Padahal fungsinya sangat vital sekali. Jadi, tanda baca itu fungsinya adalah, ada berapa? 3.
3. Nah, 1. Membaca Untuk membaca kata kata dan dan kalimat Ya, dalam supaya bisa Saya membaca. Kalau nggak ada tanda baca, bisa baca nggak? tidak bisa Iya. Kalau tanda dengar untuk mendengar, tapi nggak ada. mendengar Ya, kata Bu Emma. Yang kedua, menentukan makna tertentu. makna tertentu. tertentu. Karena beda harokat bisa beda makna. Makna. Makanya yang ketiga, untuk menjaga apa tanda baca itu? Kemurnian. Kemudian Al-Quran. Al-Quran. Nah, sahih. Nah, kita sekarang masuk ke nih, macam-macam tanda baca. Dalam bahasa Arab, tanda baca itu, oh ini masih ada yang hitam-hitam nih. Nah, sudah nggak ada sekarang. Ini ada yang ini apa? Warna merah itu apa ya? Nggak bisa dihapus. Rekam mungkin Ustaz. Tanda merekam bukan? Yang merah, nah ini nih. Ya. Dalam bahasa Arab, tanda baca itu ada 4. Ada berapa tanda baca dalam bahasa Arab? Ada 4. Nah, ada 4 ya. Jadi tanda baca itu dalam bahasa Arab ada 4. Kita lihat yang pertama, ini yang pertama. Ini kita yang kedua. Yang ketiga. Ini yang keempat. Ya, alhamdulillah jelas ya. Yang pertama tanda baca itu adalah tanda baca. Ini bisa dibuka, kalau di buku halaman 11. Silakan dibuka bukunya. Ada tidak? Halaman 9 Ustaz. Ya. Ya, 11 kurang 2. Jadi ada berapa? 9. 9. Ya, terima kasih Wema ya. Yang penting mah percaya diri. Di Ya. buku mah 5 Ustaz. 5 apanya? Ada 5 ini teh. Oh iya, belum. Sebentar ya. Yang pertama adalah tanda baca Pendek. pendek. Nah, tanda baca pendek. Tanda baca pendek itu pembahasannya ada di halaman 11. Betul tidak? Coba dicek semuanya. Iya. Betul tidak? Iya, ada. Ya, alhamdulillah. Yang kedua, tanda baca double pendek. Double apa nih? Pendek. Double pendek. Bahasa Arabnya adalah Tanwin. tanwin. Ini ada di halaman 25. Silakan dicek, ada nggak? Ada Ustaz. Ada. Sama tidak? Sama Ustaz. Sama ya, alhamdulillah. Berarti yang hebatnya ibu-ibu ya, sampai hafal dengan halaman 25. Yang ketiga, tanda baca panjang. Tanda baca apa yang ketiga? Panjang. Panjang. Ada di halaman 55. Silakan cek betul tidak? Betul tidak? Tanda baca panjang ada di halaman 55. Betul, Alhamdulillah. Ini 1, 2. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Nah, yang kelima yang tadi ditanyakan sama Bu Emma, kok di sini ada 5 sih? Nah, yang kelima itu Anda sebutnya tambahan. Apa nih? Tambahan. Tambahan. Karena yang pokok itu tanda baca itu hanya ini aja, pendek, double pendek, dan panjang. Yang kelima adalah tambahan. Yang tambahan ini ada 2. Yang keempat betul 5 kurang 1 ya. Yang keempat. Ya, yang keempat ini adalah tambahan. 1, 2. Nah, yang tambahannya ini ada 2. Ini nih. 1, 2. Yang pertama adalah tambahan yang pertama tanda suara ini mati. Mati ya. Atau bahasa Arabnya sukun. Jadi yang hijau ini bahasa Arabnya. Ini ada di halaman 75. Cek silakan Ibu Bapak. Betul tidak? 75. Ada. Sama nggak? Sama. Yang kedua double
huruf. Atau bahasa Arabnya adalah tasydid. Bahasa Arabnya tasydid. Ada di halaman 89. Betul tidak nih? Betul? Bisa dicek silakan. Afwan. Betul. Betul, Ustaz. Ya, betul Ustaz. Sudah semuanya? Khalastum? Kelasna. Ya, coba kita ulang ya. Tanah baca apa bahasa Arabnya? Harokat. Harokat, sahih. Ada berapa fungsi tanah baca dalam bahasa Arab? 3. Ada 3. 1 untuk bisa Pendek. Baca kata dan kalimat. Yang kedua untuk menentukan Makan, nah, sahih. Yang ketiga Menjaga kemurnian kemurnian sahih. Nah, inilah ya tanda baca inilah yang kemudian akan menjadi dasar kita. Kita dulu kalau belajar tanda baca tidak seperti ini ya. Iya. Iya. Jelas Jadi, ini mah. alhamdulillah syukur memang. Nah, inilah yang kemudian akan menjadi bekal kita untuk membaca kitab gundul, memahami Quran, Bapak. Dasar ini yang jarang sekali kita dapatkan. Jadi tanda baca itu hanya ada berapa dalam bahasa Arab? 4. Ada 4. Tuh, dari mulai Al-Fatihah sampai Anas, ribuan hadis dan kitab-kitab gundul dengan ribuan jilidnya, itu tanda bacanya ada berapa? 4. Nah, kalau hanya 4 banyak atau sedikit nih? Sedikit. Tapi kalau sedikit mudah atau sulit bahasa Arab itu? Mudah. Semakin amat sangat terbukti, tuh kan belajar bahasa Arab dengan mustaqili. Mudah atau sulit? Mudah. Mudah ya. Karena semakin banyak, semakin sedikit, semakin lama belajar. Sedikit. Alhamdulillah. Mudahnya ABCDE? Alhamdulillah. Ya, ya. Nah, saya alhamdulillah. Sasua kantan desune citik bingit cincai. Cincai. Nah, tanda baca yang pertama tanda baca apa namanya? Tanda baca pendek. Pendek. Sorry, halaman berapa? 11. Ibu bapak nanti kalau di rumah mohon beli post-it aja ya. Beli apa, Ustaz? Post-it. Jadi Stiker untuk itu ya? apa sih nama istilahnya? Tinggal Stiker ditempelkan. warna itu Si tanda. nulis. Nah, iya. Tanda bookmark. Nah, gitu. Jadi halaman 11 pendek, nanti 25 berarti tanda baca double pendek yang untuk bookmark itu. Nanda. Oh, ini yang anak adaannya kalau ditampilkan kamera jadi hitam ya ke sananya ya. Lebih baik dihilangkan saja. Ya, yang kedua tanda baca apa? Double pendek. Iya, halaman 25. Bahasa Arabnya double pendek apa? Tanwin. Yang ketiga tanda baca apa? Panjang. Halaman 55. Yang keempat Tambahan. ada berapa? 2. 1. Mati atau sukun. Yang kedua Double huruf atau tasdid. alhamdulillah. Kelas ya. Coba. Sudahkah kelas tuh? Kelasna. Nah, sekarang kita masuk yang bagian yang pertama, tanda baca pendek. Apa bahasa Arabnya tanda baca pendek? Pendek saja ya. Ini udah, kalau udah Ana mau hapus ya, nggak apa-apa nih, Ridho dihapus. Ridho. Nah, ikhlas ya, ikhlas. Ya, kita hapus aja ya. Nah, coba ya. Ini memang selasa di offline nih. Kalau dulu offline menghapus ini. Papan tulis, ini mah menghapus papan Doraemon. Pak Jul kemana? Nggak ada. Biasanya beliau hadir ya, Haji. Izinnya. Oh, izin. Iya. Nah, alhamdulillah. Oh, ini aja ya, dihapus saja semuanya. Kita masuk ke tanda baca yang pertama.
Tanda baca apa yang pertama? Pendek. Ya, jadi kita sudah ada ini ya kan sistematikanya, skemanya tuh. Jadi kalau belajar skemanya jelas. Yang pertama dari tanda baca itu adalah tanda baca apa yang pertama? Pendek. Oh, jangan pakai ini aja. Tanda baca pendek. Tanda baca pendek. Tanda baca pendek itu ada di halaman berapa pembahasannya? 11. Nah, gitu ya. Jelek bulatnya. Tanda baca pendek ada di halaman 11. Ya, tanda baca pendek ada di halaman 11. Nah, kalau kita mengenal tentang tanda baca pendek di dalam bahasa ini nih, bahasa Arab ya. Tanda baca pendek itu, ini Bu rahasianya nih. Apa nih? Rahasianya di sini. Tanda baca pendek sekarang kalau kita ayu kan dulu ya. Nah, tanda baca pendek itu ada 3 ilmu. Nah, ini harus agak besar nih tulisannya. Ada 3 ilmu. Jadi kalau kita berbicara tentang tanda baca pendek, maka ilmunya ada berapa? 3. Ada 3. Ada 3 ilmu yang berkaitan dengan tanda baca pendek. Ilmunya 3 ya. Kita masuk ke ilmu yang pertama nih. Ilmu yang pertama ini 1 ya. Satu berkaitan dengan bunyi. Bunyi. Nah ini. Tanda baca pendek itu bunyinya ada 3. Bunyinya ada 3. Nah, ini 3 bunyi ya. 1, 2, 3. Ya. Kita singkat bunyi yang 3 ini, singkatannya adalah U, A, I. Apa singkatannya? UAI. Nah, UAI. Jadi nggak ayu ya, ini sengaja nih. Oh iya. Ini tanda baca pendek itu kaitan nanti dengan cara membaca Arab gundul. Jadi dari U dulu. Jadi kalau membaca bahasa Arab itu dari U dulu dimulainya. Singkatannya apa? U-A-I. Nah, U. Yang pertama, yang kedua apa? A. Yang ketiga I. Disingkatnya UY. Sama-sama singkatannya apa? Uai. Nah, jadi tanda baca pendek ada berapa bunyinya? Ada 3. Singkatannya? Uai. Wah, yang pertama U, yang kedua apa? A. Yang ketiga I. Nah, sahih. Yang kedua, nah ini ilmu yang kedua Bu. Ini yang terjadi dimanapun ya Kak. Ini padahal basic sebetulnya ini sangat penting sekali nih. Yang kedua, nah, ilmu yang kedua ya, yaitu tentang nama. Tentang apa yang kedua? Nama. Nah, nama. Baru ke nama nih. Nama. Ilmu yang kedua tentang nama. Kita gini nanti dari garis aja ya ini. Supaya kelihatan ini. Tentang nama. U itu namanya adalah U namanya adalah Doma. Ini kalau warna ini terlihat nggak? Jelas nggak? Terlihat. Sama biru aja ya. U itu warna namanya adalah doma. Apa? Doma. Doma. Kalau A namanya Fathah.
fathah. Kalau I namanya Kasrah. kasroh tuh gitu. Jadi U namanya apa? Doma. Doma. Nah, coba nih pelan-pelan nih. Bunyi U namanya Doma. Doma. Kalau bunyi A namanya, Fathah. kalau bunyi I namanya. Kasrah. Nah, baru sekarang yang ketiga, ilmu yang ketiga, Yang ketiga apa? yaitu tentang bentuk. Apa yang ketiga? Bentuk. Bentuknya. Domah itu tuh gitu kan. Bentuknya, nah gini Bapak Ibu ya. Nah ini ya. Domah, ini fathah. Ini untuk kasroh. Nah ini. Domah itu bentuknya seperti waw kecil di atas. Tulisnya. Nah itu domah. Terlihat nggak domah? Iya. Ya, kalau fathah, alif, ini bentuknya. Kasih ini. Coba ulang ya. Domah itu adalah Waw kecil. nah, wawu kecil di atas. Sobat domah adalah Wawu wawu kecil di kecil atas. Di atas. di atas. Itu namanya domah. Domah itu wawu kecil di atas. Kalau fathah, alif kecil miring di atas. Coba kalau fathah apa namanya? Alif kecil miring di atas. Nah, kalau kasroh, alif kecil miring di bawah. Apa kasroh bentuknya? Alif kecil miring di bawah. Nah, kita tulis aja ya. Jadi domah itu bentuknya wawu apa nih? Wow. Kecil Di atas. di atas. Itu bentuknya gitu. Jadi kayak kita mah kalau ditanya, oh, domah itu gimana? Yang begitu enggak harus disebut. Domah itu wawu tapi kecil adanya di atas. Kalau fathah Alif kecil miring di atas. di atas. alif kecil tapi kecilnya Miring di mana? di atas. Di Di atas. atas. Iya, bagus sekali. Nah, satu lagi kasroh. Kasroh itu apa namanya? Alif kecil miring di bawah. Alif kecil miring Di bawah. Ya, saya alhamdulillah. Nah, semuanya jangan ditulis ya, sini dulu. Nah, sekarang kita akan praktek nih. Ini rahasianya kenapa kita kemarin belajar, karena kita orang Indonesia mesti belajar persamaan kata. Di sini nih ininya nih. Rahasianya. Kita sudah masuk ke contoh ya. Contoh. Iya. Kita apa nih? Contoh. Iya, ke contoh. Ada nggak? Sudah ada contoh? Iya. Ini segini cukup nggak nih? Yang di atas ya? Ya. Kita masuk ke contoh. Nah, coba. Sekarang Ana akan tulis nih, langsung dijawab. Ini kira-kira nih. Nah, ini huruf apa nih? Ba. Ta. Bisa ba, Ba bisa atau ta, ta atau ta. Nah, belum tentu, belum ada ya, karena belum jelas. Terima kasih. Ini harusnya dimasukkan ke soal Ustadz Kurnia nih. Ustadz Kurnia ada nggak? Ada Ustaz. Semua Ada, Ustaz. salah berarti jawaban. Ini huruf apa? Ada yang menjawab batata, belum jadi. Ini belum jadi, masih ini Ustaz, masih Ya. tahan. Ya, Ustadz Kurnia, sambil Arabi? Wiki alea onaihara. Alhamdulillah. Akhirnya beliau resmi ya menjadi host sambil Arabi itu. Kalau nggak menjadi itu beliau ya. Masya Allah Ustaz. Bahasa ini belum jadi Ibu ya, karena tadi Bu Emma sudah mengatakan ba ya, kasihannya. Ini khusus untuk Bu Emma ya. Huruf ba aja kita beri titik nih, huruf ba ya. Coba nih ini rahasianya di sini Bu Bapak ya. Ini huruf apa nih? Ba. Huruf ba ya.
Huruf apa nih namanya? Ba. Ba. Namanya ba. Persamaannya dalam bahasa kita apa? Persamaannya dalam bahasa kita. B. Sahih. B gitu ya. Betul nggak nih? Iya. B ya. B. Nah, sekarang nih, sudah bisa dibaca belum? Ini huruf ba nih. Belum. Kenapa belum? Belum ada harokatnya. Belum ada harokat. Nah, sekarang kita beri harokat yang pertama. Harokat doma. Harokat apa namanya? Doma. Doma itu bentuknya apa? Bentuk doma? Kecil di atas. Tuh, sekarang mah jelas S3 banget. Dulu mah kalau kita doma gimana? Ya gitu aja gitu ya. Harus ada suara yang keluar. Wawu kecil di atas. Jadi gini ya. Nah, sekarang nih, coba lihat nih. Ada huruf ba, persamaannya B. Diberi harokat apa? Tanda baca doma. Doma itu sekarang bunyinya apa kalau doma? Wow, kecil ya. Di atas. Bunyinya doma. Bunyi Berarti B plus U dibaca apa? Tuh gitu. Masya Allah. Kebayang ya? Bu. Oh, bu itu huruf ba. Harokatnya doma. Karena B ujungnya U. Tuh subhanallah. Ini Bu trik yang pertama dari Samia Arabik nih. Masya Allah. Jadi kita nggak harus menghafal mufradat 30 juz tuh. Nggak harus. Hanya dengan mengetahui rumus ini kita akan kebayang cara menulisnya. Coba sekarang ini huruf B kan? Ba itu huruf apa? Persamaannya ba? B. Sahih. Kita tulis lagi ya. Persamaannya B. Nah, kalau anak beri harokat nih. Kasroh. Harokat kasroh itu apa? Bentuknya? Kasroh. Alif kecil miring di bawah. Nah, persamaannya bunyinya apa? Kalau kasroh bunyinya? I. Berarti B plus I dibaca? Tuh, gitu. Masya Allah. Satu lagi. Huruf ba, persamaannya dengan bahasa kita apa? B. Ini pelan-pelan ya. Ibu-ibu bapak pura-pura nggak tahu dulu aja ya. Masya Allah, pura-pura nggak tahu kan. Padahal kan sudah jago semuanya. Sudah doktor tuh. Udah belajar bahasa Arab, pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu dulu. Iya. Ini huruf ba, persamaannya B. Kita beri harokat fathah. Harokat fathah itu gimana bentuknya? Namanya fathah. Kecil miring di atas. Alif kecil miring di atas. Nah, sahih. Alif kecil miring di atas tuh, gini kan? Harokat fathah. Nah, sekarang kalau harokat fathah bunyinya apa? A. Bunyinya A, berarti B plus A dibacanya Ba. Bu. Subhanallah. Jadi coba dibaca nih. Bu. Ba. Nah, subhanallah, masya Allah, jelas ya. Jadi ini doma ke sini, kasroh ke sini, kalau fathah ke sini, kelas. Nah, jadi sekarang coba ibu bapak dalam waktu hitungan detik sudah menjadi pakar bahasa Arab. Siap ya? Langsung kita ujian, langsung ada soal dari Ustadz Kurnia ya nanti ya. Siap nih, kita langsung ujian. Kita langsung ujian ya. Kita langsung ujian ya. Ini coba ini huruf apa nih? Ya, huruf apa nih? Huruf apa ini? Jim. Persamaan bahasa kita apa? Persamaan J. Beri harokat fathah bunyinya. Ja. Kasroh. Ju. Jadi dibaca Ju. Oh subhanallah, dalam hitungan detik pula ini huruf apa namanya? Dal. Sahih. Kalau anak beri harokat domah bunyinya? Domah lagi bunyinya? Du. Sahih. Sebentar nih. Nah, sebentar. Diberi harokat fathah bunyinya? Da. Dibaca Duda. Alhamdulillah. Mudah kan? Ulangi ya. Tanda baca pendek ada berapa ilmunya dalam bahasa Arab? Gimana Ustadz Kurnia? Duduk saja, San. Oh, dudu ya, jangan duda kata beliau. Dudu. Atau Dudi. Oh, Dudi. Ada Aduh, Pak Dudi. Dudu. Iya, Pak Dudu, Pak Dada, Didi. Jelas ya. Tanda baca pendek ada Oh bisa dadu ya. Jadi ini nampaknya belum selesai nih sebentar ya. Banyak yang penasaran. Ulangi lagi ya.
Sebentar ya, kita ulang lagi. Ya, huruf apa namanya ini? Dal. Dal. Da. Harokat kasroh dibaca Di. fathah. Da. Da. Domah Du. dibaca dida. Didadu. Didadu, halas. Ulang ya, kita kesimpulan nih. Ada berapa tanda baca pendek dalam bahasa Arab ilmunya? 3. Baik. Bunyinya ada berapa? 3. Ingatannya? Uai. Uai. Baik. Namanya? Doma. A. Fathah. Fathah. I. Kasroh. Jadi kalau domah itu bunyi U. Kalau fathah bunyi A. kasroh bunyi I. Mumtaz. Sahih. Ahsantum jamil. Nah, sekarang domah bentuknya apa? Waw kecil di atas. Kalau fathah bentuknya Alif kecil miring di Kecil atas. miring di atas. kasroh bentuknya. Alif Alif kecil kecil miring di bawah. miring di bawah. Nah, kelas ya. Nah, Ibu Bapak ini ada pengecualian. Ada apa nih? Pengecualian. Ada catatan ya. Catatan di bawah ya. Tuh. Dari 28 huruf hijaiyah itu ada berapa jumlahnya? 28. 28 ya. Dari 28 huruf hijaiyah ada 8 huruf. Ada berapa? 8 huruf. Yang kalau diberi harokat fathah, fathah itu harusnya bunyinya apa nih? A kan? Fathah itu mestinya bunyinya A. Tapi yang 8 ini ketika diberi harokat fathah, yang 8 ini ya, dia bunyinya tidak A. Tapi bunyinya adalah ini. O. Bunyinya apa nih? O. Yang ujungnya O apa saja coba? Yang ujungnya O, dia O. Terus apa lagi? Goko. Nah, alhamdulillah. Mumtaz ya. Nah, ini ya. Coba sekarang. Sekarang ya. Huruf ko, harokat fathah dibacanya apa? Enggak ko gitu ya. Tapi ko. Nah, ini ya, ini pengecualian. Ulang ya. Ro dibacanya apa kalau diberi harokat fathah? Ro. Nah? Ro. Iya, ro diberi harokat fathah dibaca ro atau dibaca ra? Ro. Nah, harus ro. Ini yang pengecualian, Ibu Bapak ya. Ro kita beri harokat fathah, bunyinya dia bukan ra. Nah, kan harusnya kalau fathah bunyinya A ya. Tapi ini mah bunyinya apa? Tuh, ini nih. Ini yang kalau kita nggak teliti, nggak selektif, ini Bismillahirrahman nanti terjadi ya. Bismillahirrahman tuh ini ya. Mau jadi catatan khusus ya. Jadi ro, tetap dibacanya ro. Ada berapa hurufnya? 8. Kita singkat horosodo todo goko. Coba sama-sama. Nah, dua-dua. Ngitungnya dua-dua. Horo, sodo, todo, goko. Ya, sahih. Catatan, dari 28 huruf hijaiyah, ada 8 huruf yang kalau diberi harokat fathah, bunyinya bukan A, tapi O. Apa saja? Horo, sodo, todo, goko. Nah, alhamdulillah. Insya Allah. Kelas ya, kita ulangin lagi, simpulkan nih. Ada berapa tanda baca pendek dalam bahasa Arab? Ada 3. Ya, singkatannya uai. Ini apa namanya? Doma, Doma, A-nya, fathah, I-nya, kasroh. Doma itu bunyi fathah bunyi A. kasroh bunyi I. Nah, sahih. Doma bentuknya
Waw kecil di Kecil di atas. atas. Fathah bentuknya. Alif kecil miring di Alif atas. kecil di atas. Kasrah bentuknya. Alif kecil Alif miring kecil di di bawah. bawah. Nah, sahih. Pengecualian dari 28 huruf hijaiyah ada 8 huruf. yang kalau diberi harokat fathah bunyinya bukan A, tapi apa? Tapi O. Oh, apa saja? Ko, ro, go, Do, go, o. Wawa, sodo, togo, woko. Nah, alhamdulillah. Kelas ya. Masya Allah. Ini Kelas. sudah jam 3 ya, Tiga. maksudnya ya. Ya, Nanti baik. kita besok kita praktek membaca ya halaman berapa nih? Halaman 12 insya Allah. Kita mulai praktek besok membaca di halaman 12. Ayo Pak Koko hadir, alhamdulillah, masya Allah. Akhirnya ya, subhanallah. Ya nggak apa-apa, Koko alhamdulillah terima hadir. Kita ulang dari awal ya. Sebelumnya Ana minta 2 menit saja. Tafadhol Ustaz, tafadhol. Ya. Hari ini kita membahas tentang Tanda baca. tanda baca ya. Tadi sebelum tanda baca menyelesaikan dulu tentang penulisan. Ada berapa kaidah penulisan huruf hijaiyah? Ada 3. 1 2. dari kanan ke kiri. Yang kedua atas. Atas dan bawah garis. Yang di atas ada berapa hurufnya yang di atas? 11. 11. Yang di bawah ada 17. 17. Yang ketiga terputus. Putus. Ilmu yang keempat. Nah, tanda baca. Huruf hijaiyah supaya bisa dibaca harus ada tanda Baca. baca. Apa tanda baca bahasa Indonesianya? Tanda baca. Tanda baca. Bahasa Arabnya Baca. Tanda Harokat. harokat. Ada berapa fungsi tanda baca dalam bahasa Arab? 3. 3. 1 untuk bisa Baca kata dan yang kalimat kedua bahasa Arab. Tentukan makna. tertentu. Makna yang ketiga Menjaga kemurnian Al-Quran. Al-Quran. ya Al-Quran sahih. Tanda baca ada berapa jumlahnya dalam bahasa Arab? 4. 4. 4 sahih. 1 Tambah 1, 5. Pendek. tanda Pendek. baca pendek. Halaman. 11. Yang kedua tanda baca. Double pendek. Pendek. Halaman atau bahasa Arabnya apa? Tanwin. Tanwin. Yang ketiga tanda baca. Panjang. Halaman. 55. Sahih. Yang keempat Tambahan. ada berapa tambahan dalam bahasa Arab? Ada 2. 1 mati atau Mati sukun. halaman. 5. Yang kedua Double huruf. Huruf tasdid. 89. sahih. Kemudian yang pertama tanda baca pendek. Ada berapa dalam bahasa Arab? 3. Singkatannya Wai. U. Namanya apa? U. Doma. Mah. A. Fathah. I. Kasroh. Oh, sahih. U bentuknya. Waw kecil di atas. Kiri di Kalau atas. A bentuknya alif. Miring di atas. Miring di atas. Kalau I bentuknya alif kecil Kecil miring miring di bawah. Sahih. Ba diberi harokat fathah bunyinya. Ba. Kasroh. I. Koma. Jadi dibaca babibu sahih. Dari 28 huruf hijaiyah ada 8 huruf yang kalau diberi harokat fathah bunyinya bukan A tapi Oh. apa saja? Ho, so, do, do. Sahih. Ho fathah bunyinya. Ro, sod, to, do. Alhamdulillah. Ahsantum jamil. Masya Allah. Ustaz Kurnia, silakan Ustaz Kurnia. Nah, Ustaz. Alhamdulillah rabbil alamin. Besok ada kuis dari Ustaz Kurnia insyaallah. Insyaallah Ustaz, kuisnya lebih menarik. Jadi Iya. Tambah halaman Ustaz Kurnia. Halaman berapa? Tanda baca pendek. oh iya insyaallah Ustaz ada request dari Ustaz. Halamannya Jangan, harus ya. dihafalkan. Baik, sebagai informasi begitu ya, karena hari ini kuisnya mungkin masih dicoba begitu ya. Insyaallah untuk pekan depan kita sudah mulai. Jadi si kuis ini akan kita rekam, Ikhwan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nanti akan kita sharekan langsung gitu, Ustaz. Jadi insya Allah akan ada 10 sampai 15 soal yang akan menjadi terus akan direview oleh kita semua. Dan satu lagi untuk memudahkan begitu ya, nanti boleh langsung masuk secara online ke Kahoot IT. Insya Allah untuk panduannya nanti Ana akan sampaikan di grup agar
Ini mudah-mudahan jadi istiqomah sebagai evaluasi harian, evaluasi pekanan di setiap pertemuan. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sudah di penghujung waktu. Sekali lagi kami ucapkan jazakallah khairan kasiran kepada Ustadz Firman, juga kehadiran Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kelas tetap istiqomah terjaga kebersamaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanallah Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fil usbu' al-ati. Ila liqa. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.